Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang larangan berhujjah dengan takdir. Artinya begini, ketika seseorang berbuat dosa, itu tidak boleh kemudian dia berkata, saya berbuat dosa ini karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga nggak perlu bertobat, nggak perlu menyesal. Kenapa? Sudah takdirnya Allah. Nah, yang begitu itu nggak boleh. Orang yang begitu itu berarti salah dalam memahami iman kepada qada qadarnya Allah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dzukiral qadaru fa'amsiku." Kalau disebutkan tentang qadar, keputusan dan ketetapan Allah, maka hendaklah engkau menahan diri. Menahan diri itu maksudnya gimana? Fanaha 'anil khawdi fihi. Untuk tidak memperdalam masalah takdir. Lima fi dzalika minal khotori, karena bagi orang awam ketika dia ada keinginan memperdalam makna takdir, justru di dalamnya terdapat kekhawatiran wa kasratid dorori, dan banyaknya bahaya jika tidak dibimbing oleh ahlinya. Di iman kepada qada qadar itu merupakan rukun iman yang keenam. Untuk memahaminya seorang harus dengan bimbingan orang yang ahli, orang yang mengerti. Tidak boleh diotak-atik sendiri. Kalau diotak-atik sendiri pasti nanti ujungnya itu keliru. Sehingga ketika dia berbuat dosa, dia bilang saya dosa ini karena takdirnya Allah, sehingga nggak perlu bertobat. Itu keliru. Di dalam kitab Al-Hikam itu ada tuntunan cara menerima takdirnya Allah. Pertama, kita harus iman, yakin, seyakin-yakinnya bahwa baik dan buruk itu ditakdirkan oleh Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman ketika yang ada baru Allah saja. Alam semesta belum diciptakan, itu disebut zaman azali. Ketika itu Allah sudah bikin qada, bikin ketetapan, atau kalau bahasa sederhananya itu semacam program. Qada itu semacam program yang direncanakan oleh Allah. Kemudian nanti pelaksanaan dari program itu adalah qadar, yang orang awam sering nyebutnya dengan takdir. Kemudian qada qadarnya Allah ini ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik juga karena kehendak Allah, kuasa Allah. Yang buruk pun juga karena kehendak dan kuasa Allah. Ini secara akidah harus begitu. Walaupun nanti ketika kita berbicara dalam rangka mengajarkan adab, itu akan beda. Kalau kita berbicara tentang adab, yang baik dari Allah, yang buruk dari kita atau dari setan, itu adab. Tapi kalau dilihat dari si akidah, yang demikian ini jelas salah. Kenapa? Kalau setiap keburukan kita yakini berasal dari setan, berarti setan itu maha kuasa. Setan mampu berbuat sekehendak hatinya sampai Allah tidak bisa mengendalikannya. Sehingga setiap terjadi keburukan berarti Allah lemah, Allah tidak kuasa. Itu keliru besar itu. Maka keburukan pun juga terjadi atas qada qadarnya Allah. Makanya kita sering membaca ayat yang berbunyi innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, artinya Allah kuasa menciptakan yang baik, Allah juga kuasa menciptakan yang buruk. Dengan demikian baik dan buruk itu semuanya berasal dari Allah. Kalau diyakini yang buruk dari setan berarti inna syaitana ala kulli syai'in qadir.
Itu malah keliru besar. Ya. Jadi harus dibedakan antara akidah dan adab. Gitu. Kemudian yang baik itu ada dua, yang buruk juga ada dua. Yang baik itu jika kita ditakdirkan beribadah, maka cara kita menerima adalah dengan ikhlas. Ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas. Kalau kita ditakdirkan dapat nikmat, maka cara menerimanya adalah dengan bersyukur. Itu contoh takdir yang baik. Takdir yang baik itu dua, iman, ibadah, atau dengan nikmat yang kedua. Ketika seorang diberikan iman dan ditakdirkan beribadah, dia harus melakukannya dengan ikhlas. Kalau dia dapat nikmat, dia harus menerimanya dengan syukur. Itu cara menerima takdir baik. Kemudian jika yang terjadi adalah takdir buruk. Takdir buruk ini juga ada dua macam. Pertama adalah musibah. Ketika seorang mendapatkan musibah, dia harus mensikapinya dengan bersabar. Nah, bersabar. Kemudian takdir buruk yang kedua adalah maksiat. Ketika seorang ditakdirkan berbuat maksiat, maka dia harus menyikapinya dengan bertaubat. Jangan malah bersyukur. Kalau bersyukur keliru. Loh, ini saya maksiat, ini udah takdirnya Allah, takdir buruknya Allah, saya harus bersyukur, harus ikhlas. Itu keliru. Ya. Jadi kalau ditakdirkan maksiat, itu yang harus kita lakukan adalah bertaubat. Di balik takdir maksiat terdapat pesan untuk bertaubat. Itu cara menerima takdir. Maka Nabi berpesan, kalau disebutkan takdir, maka tahanlah dirimu dari memperdalam jika tidak ada pembimbingnya. Karena bisa keliru, ya, bisa salah. Akhirnya ketika dia ditakdirkan berbuat dosa, dia nggak mau tobat. Alasannya ini sudah takdirnya Allah. Wa sa'ala Rasulun aliyan radhiyallahu anhu anil qadari. Suatu hari ada seorang yang bertanya kepada Sayyidina Ali tentang apa itu makna qadar. Faqala lahu fi jawabihi. Maka kemudian Sayyidina Ali memberikan jawaban, wa bahrun amikun. Takdir itu adalah gambarannya seperti lautan yang sangat dalam. Ya, lautan yang sangat dalam. Maka fala tulijahu, janganlah kalian menjebur di dalamnya, kalian pasti tenggelam. Ya, kalian pasti tenggelam karena masuk ke dalam lautan yang sangat dalam. Apalagi jika kalian tidak punya kemampuan untuk berenang, tidak kemampuan untuk menyelam karena tidak punya ilmunya, ini pasti tenggelam dan menerima bahaya. Wa tariqun mudlimun, dan selain itu juga kata Sayyidina Ali seperti jalan yang gelap. Fala taslukhu, maka janganlah kalian berjalan di jalan yang gelap. Karena kalian pasti akan nabrak-nabrak. Kalau tidak ada yang nuntun, ya. Kalau ada yang nuntun boleh aja kita jalan di tempat yang gelap. Asalkan ada yang nuntun atau dia bawa lampu. Ya, kita boleh jalan di jalan yang gelap kalau kita bawa lampu atau ada yang nuntun, tapi kalau sendirian jangan. Nanti kan kalian akan nabrak-nabrak. Sirullah, qadar itu termasuk rahasia Allah. Namanya rahasia itu ya tidak ada yang tahu, apalagi rahasianya Allah. Yang tahu ya cuma Allah sendiri. Qad khafiya alaika, sungguh apa itu takdir telah dirahasiakan oleh Allah padamu. Fala tufsihi, maka janganlah kalian mencari celah-celah untuk mengetahuinya kalau tidak ada pembimbingnya. Nah, itu pesan Sayyidina Ali ketika ada seorang yang menanyakan tentang takdir, tentang qadar. Wasala rajulun min wulatil umuri, kemudian ada seorang pejabat yang dia juga bertanya, Muhammad bin Wasi, kepada Syekh Muhammad bin Wasi rahimahullah, anil qadari, tentang qadar. Dia ada seorang pejabat, wulatil umur itu orang yang menguasai berbagai macam urusan. Jadi dia pejabat, ya.
Dia bertanya kepada Syekh Muhammad bin Wasi' tentang qadar. Apa jawab Syekh Wasi'? Faqala lahu jironuka min ahlil kuburi laka fit tafakuri fihim suglun anil qadari. Kalian tidak usah ingin tahu secara mendalam tentang qadar. Lebih baik kalian sibuk memikirkan tetanggamu yang saat ini sudah menjadi ahli kubur. Dikata Syekh Muhammad bin Wasi', merenungkan tafakur tentang saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang sudah menjadi ahli kubur, itu lebih baik daripada kamu mempertanyakan tentang qadar. Ya. Jadi ada aktivitas yang lebih bermanfaat daripada ingin tahu dalamnya qadar, yaitu merenungkan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang saat ini sudah berada di alam kubur. Intinya ya tidak usahlah orang awam itu kemudian tanpa bimbingan ngotak-atik makna qadar. Nanti dikhawatirkan ujung-ujungnya itu tadi, ya berbuat maksiat dengan alasan sudah takdirnya Allah sehingga tidak perlu ditaubati. Itu salah besar. Waqad madha, dan sungguh telah berlalu apa amalus salafi, perbuatan ulama-ulama kuno, wal khalafi, dan ulama-ulama belakangan, min ahlil haqqi, dari ahli kebenaran, alal imani, atas iman, bil qadari, dengan takdir, khairihi wa syarrihi, bahwa mereka beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Wa an aqada, dan mereka telah mengikat ijma'uhum, kesepakatan mereka, rahmatullahi alaihim, semoga kasih sayang Allah selalu menyertai mereka, ala dzalika, atas iman kepada qada dan qadar. Jadi ulama kuno maupun ulama belakangan semuanya sepakat ya bahwa mereka semua itu beriman kepada qada qadarnya Allah. Ya. Dan juga wa alal imsaki alal anil ihtijaji, dan mereka bersepakat untuk tidak menjadikan qada qadar ini sebagai hujjah, sebagai argumen, sebagai alasan untuk membela diri. Tidak boleh itu. Ya. Di para ulama kuno maupun ulama baru semuanya sepakat bahwa ketika seorang iman kepada qada qadarnya Allah yang baik dan yang buruk, kemudian dia tidak boleh menjadikan qada qadar ini sebagai alasan, hujjah, argumen yang kemudian dijadikan alat untuk membela diri. Untuk membela diri kayak tadi itu, bahwa ketika dia berdosa, dia bukan nyalahkan dirinya sendiri, tapi nyalahkan Allah. Terus saya mencuri ini karena ditakdirkan oleh Allah jadi pencuri. Nah gitu. Yang salah Allah bukan saya. Begitu seterusnya. Itu keyakinan faham Jabariyah. Nah, ya. Jadi mereka sepakat untuk tidak berhujjah, tidak berlindung, tidak membela diri dengan qada qadar. Nah, inta tarkil amri, ketika dia meninggalkan perintah. Kenapa kamu nggak sholat tuh? Saya takdirnya nggak sholat. Gitu. Kenapa kamu nggak puasa? Loh, saya itu udah ditakdir oleh Allah bahwa saya tidak puasa. Itu orang goblok tapi ngeyel. Wa ityanin nahi, dan melakukan yang dilarang. Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu berdusta? Loh, saya bohong dan dusta ini takdirnya Allah. Saya berbuat zina ini takdirnya Allah. Itu nggak boleh seperti itu. Ya. Ya rauna dzalika, para ulama melihat yang demikian itu min a'dzamil mungkarati, termasuk perbuatan mungkar yang paling besar. Jadi kalau ada orang berbuat dosa dengan cara meninggalkan perintah atau melanggar larangan, kemudian dia berlindung di balik takdirnya Allah, maka perbuatan dia seperti itu dosanya lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. Ya. Jadi orang nggak sholat itu kan dosa, ya. Tapi jika ada orang nggak sholat karena alasannya saya nggak sholat itu sudah ditakdirkan Allah, maka keyakinan dia bahwa dia tidak sholat karena takdirnya Allah, itu dosanya lebih besar daripada ketika dia tidak sholat. Jadi nggak sholat itu udah dosa, apalagi kalau nggak sholat alasannya karena takdirnya dia orang yang tidak sholat. Wah, itu dosanya double. Dosanya double.
A'nil ihtijaja, maksud saya adalah berhujjah bi amril qadari, dengan urusan takdir, intartika bil maharimi, ketika seorang itu melakukan perbuatan yang haram. Kenapa kamu mabuk-mabukan? Saya mabuk ini karena takdirnya Allah, saya ditakdirkan jadi orang yang mabuk. Nah, itu misalkan begitu. Maka orang yang begini ini ya punya dosa double. Mabuknya itu sudah dosa, terus keyakinan dia bahwa dia mabuk karena takdirnya Allah itu juga dosa. Bahkan dosa yang terkait dengan keyakinan tadi itu lebih besar daripada dosanya mabuk. Wa tarkil wajibati, dan meninggalkan yang wajib. Jadi enggak puasa, enggak sholat, enggak ibadah, alasannya takdir. Itu dosa besar yang seperti itu. Fa in kunta, maka jika keberadaan kalian min ahlil haqqi, termasuk golongan orang-orang yang benar, faqtati bihim, maka ikutilah para ulama. Ya, ikutilah para ulama. Kenapa ikut ulama? Karena kita memang tidak hidup di zaman Nabi. Kita ini hidup di zaman ulama. Mau nggak mau kalau pengen paham tentang Islam, ya harus berguru kepada ulama. Kadang orang itu aneh, hidup di zaman sekarang, terus ditanya begini, kamu ikut Nabi apa ikut ulama? Itu pertanyaan jebakan itu. Ya, orang hidup di zaman sekarang kemudian ditanya, Bapak Ibu pilih ikut Nabi apa pilih ikut ulama? Pasti kemudian ibu akan menjawab, bapak akan menjawab, lebih baik ikut Nabi daripada ikut ulama. Karena Nabi kan statusnya lebih tinggi daripada ulama. Tapi pertanyaannya, kalau zaman sekarang, bagaimana caranya kita bisa ikut Nabi kalau tidak dibimbing oleh ulama? Wong kita hidupnya di zaman ulama. Kecuali kalau kita hidup di zaman Nabi, setiap hari ketemu Nabi, tidak usah ikut ulama, tidak apa-apa, langsung ikut Nabi. Nah, kita ini hidup di tahun 2023. Jaraknya dengan kehidupan Nabi sudah 1444 tahun. Terus mau ngikut Nabi, tidak mau ikut ulama, caranya ikut gimana? Saya tanya. Ya, dengan membaca kitab hadis itu yang nulis siapa? Yang nulis ulama apa Nabi yang nulis kitab hadis? Ulama. Dengan mengkaji Al-Quran, saya tanya, Bapak Ibu dulu itu baca Quran itu berguru sama Nabi apa berguru sama guru TPA? Sama guru TPA. Kecuali kalau yang hadir ini ada, saya dulu ngaji Quran itu berguru langsung dari malaikat Jibril atau langsung dari Nabi Muhammad. Lah itu kelihatan gobloknya. Menghidup di zaman sekarang kok ngaji Quran sama Nabi. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu kita jangan sampai terjebak. Kalau saya ditanya ikut Nabi apa ikut ulama, saya yakin ikut ulama. Karena saya tidak bisa ikut Nabi tanpa bimbingan ulama. Karena saya hidup di zaman ulama. Kecuali kalau saya hidup di zamannya Abu Bakar, zamannya Umar yang setiap hari ketemu Nabi, ya saya pasti akan milih ikut Nabi. Banyak Pak, ini pertanyaan-pertanyaan jebakan itu. Dan itu yang sering dipakai oleh para teroris. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu sering dipakai oleh para teroris. Nanti ujung-ujungnya pilih Quran apa Pancasila gitu, pilih Al-Quran apa Indonesia, dan seterusnya, macam-macam lah. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kalau kita tidak bijak dalam menjawab, kita bisa jadi teroris dalam waktu singkat. Ya, maka jangan terjebak oleh pertanyaan seperti tadi. Ya, jadi bagi kita yang hidup di zaman ulama, tentu jika ingin memahami Al-Quran dan hadis harus berguru kepada ulama. Kecuali kalau kita hidup di zaman Nabi, kita tidak usah pakai ulama, tidak apa-apa, langsung ikut Nabi gitu. Karena Nabi juga memerintahkan kita bahwa al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu menjadi pewarisnya para nabi. Yang bisa menjelaskan tentang makna Al-Quran dan hadis ya para ulama, ya, bukan yang lainnya. Nah, kecuali kalau ia hidup di zaman Nabi, yang paling bisa menjelaskan ya Nabi. Maka kita disuruh mengikuti para ulama karena hidup di zaman para ulama. Wasuluk, dan berjalanlah sabilahum, pada jalannya para ulama. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta,
yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Ya, yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa mereka yang telah diberi nikmat itu? Ya, para rasul, para nabi, para ulama. Ya. Maka ketika kita baca Fatihah itu sebenarnya kita sudah mohon kepada Allah agar kita ini dibimbing ke jalan yang lurus, yaitu jalannya hamba-hamba Allah yang telah beri nikmat, itu jalannya para rasul, para nabi, dan para ulama. Yang hidup di zaman Nabi bisa langsung ikut Nabi, yang hidup di zaman Rasul bisa langsung ikut Rasul. Nah, kita yang hidup di zaman para ulama ya ikut para ulama. Nah, wa illa kalau nggak mau ikut ulama, ya. Faqad sami'ta, maka sungguh kalian telah pernah mendengar. Maqala Allah Ta'ala, apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, muttabi'ina, buat orang-orang yang mengikuti ghairu sabilil mu'minin, selain jalannya orang-orang yang beriman. Wasma'hu, dan dengarkanlah al-ana saat ini. Jadi kalau kalian tidak mau ikut jalannya orang-orang yang beriman, bikin jalan sendiri, dengarkan nih peringatan Allah. Allah berfirman, wa may yusaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghairu sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Waman, dan orang atau siapapun yusakiki yang menentang ar-rasulah rasul mimba dima, setelah datangnya penjelasan, nah, tabayana yang jelas lahu baginya apal huda petunjuk. Kemudian karena dia menentang rasul padahal dia hidup di zaman rasul, wayatabi, dan mengikuti ghairu sabilil mu'minina, selain jalannya orang-orang yang beriman, tidak mau mengikuti jalannya orang beriman, yang diikuti jalannya orang kafir. Nuwalihi, nah, maka aku biarkan dia, kata Allah. Ya, ma tawalla, apa yang membuat dia berpaling. Tapi ingat, nanti wa nuslihi, akan kami giring mereka jahannam, jahannamu, ke jahanam. Wasaat, dan jahanam itu seburuk-buruk masiro, tempat untuk kembali. Jadi untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah yang Allah sampaikan melalui Rasul, kemudian oleh Rasul disampaikan kepada generasi berikutnya, yaitu para ulama. Kemudian orang itu bikin jalan sendiri, bikin pemahaman sendiri, oleh Allah dibiarkan. Tapi ingat, ujung-ujungnya dia akan dimasukkan, digiring menuju jahanam, dan jahanam itu termasuk buruk-buruknya tempat kembali. Jadi sekali lagi, ketika seorang ingin memahami Al-Quran dan hadis, ya, harus melalui bimbingan seorang ilmuwan atau para ulama. Karena memang benar Rasul warisannya Quran dan hadis, tapi Quran dan hadis diwariskan kepada para ulama, ya, bukan kepada orang biasa. Orang biasa jangan memahami, membaca aja kesulitan, ya. Maka ketika dia ingin membaca, ingin memahami, kemudian mengamalkan, ya harus berguru kepada ahlinya. Nah, yang ahli itu siapa? Yaitu para ulama. Itulah peran ulama dalam meneruskan tugasnya para rasul dan para nabi. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.